Saya mau kasih tahu bagi pemula segala macem. Jangan belajar semua hal yang di Telegram. Dan ada gratisan segala macam. Itu kalau menurut saya itu bohong. Itu yang ngasih signal layering itu gimana? Iya, itu bohong, Pak. Full margin itu yang ngotot-ngotot full margin. Menurut Bapak itu sebuah keberanian atau memang kebodohan menurut Bapak itu? Yang kalau saya, pengalaman saya yang sudah alami ya Pak, sebenarnya bodoh juga. Ini udah mau dijilat SL nih, mau dimakan nih. Tapi anehnya, setelah dimakan SL, kena SL, habis itu nggak lama berbalik itu. Mendingan judi sekalian daripada trading. Oh iya, oke, siang Pak King. Ya, siang. Oke. Apa kabar Pak? Di perjalanan nih kayaknya nih. Baru sampai Pak, baru sampai. Jadi ada sedikit kerjaan Pak. Ambil barang sih, habis kelar kerja. Siap. Boleh Pak. Jadi dulu dari mana Pak? Dan kesibukannya apa nih? Oke, saya Rafael Irfan, biasa dipanggil Irfan. Oh Irfan, oke. Jadi kalau kita udah ada mungkin 2 tahun ya Pak King ya. Jadi saya kenal Pak King udah 2 tahun ya Pak kita kenal ya. Oh, siap. Kurang lebih. Ya. Nah, trading ini sebenarnya saya udah lama ya tahu trading ya. Tapi sudah kalau kenal dari Pak King kan di mana? Di Telegram itu sekitar 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Tapi belajar trading sewaktu masih kuliah. Oh, masih kuliah. Berarti sejak kapan itu? Udah tahun berapa itu? Kuliah saya di 2015. 2015, Pak. 2015 berarti wah, itu udah kenal trading tuh. Sorry. 2009, Pak. Sorry. 2015 itu saya baru mulai kerja. 2009, Pak. Bapak sudah kenal trading? Iya, karena saya kuliah itu ngambil jurusan bagian manajemen keuangan, Pak. Oh, saya aja nggak kenal trading 2009, Pak. Saya itu diajak teman-teman Pak, ada satu teman atau beberapa teman itu trading itu sepertinya waktu saat itu sedang booming juga ya. Jadi ya coba-coba Pak, kalau dulu depositnya masih 300.000 Pak, 300.000, 500.000. Nah, tapi namanya orang belajar ya angus-angus lah Pak. Angus, uangnya angus. Oh, angus gitu. Backgroundnya Bapak ini memang ada keuangan ya waktu itu di kuliahan, terus sempat kerja di apa waktu itu? Jadi gini Pak, kalau di kuliah itu saya nggak kerja, jadi fokus kuliah waktu itu. Nah, kenapa bisa kenal dunia trading? Itu teman-teman ajak investasi lah bahasanya kan, investasi sambil belajar. Nah, cuman ya mamanya masih darah muda, terus juga pikir cepet nih dapat profit nih. Kalau lagi cepet dapat profit, tapi kalau lagi minus MC ya cepet juga. Betul. Nah, dan indikator segala macam belajar itu nggak paham Pak. Terus saya nggak paham. Mau diajarin MACD, mau ajarin apa namanya itu stokastik, waduh itu saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi hanya ikut-ikut aja. Temen MC, saya MC Pak. Jadi ya belajar di situ. Nah, kenapa bisa ikut teman? Karena saya itu ngambil bidangnya di manajemen, Pak. Manajemen di bagian keuangan. Jadi konsentrasi di waktu itu kalau nggak salah ya, di semester 5 atau 6 itu sudah ada pembagian konsentrasi, Pak. Jadi ada manajemen keuangan, ada manajemen apa ya, itu ada dibagi 3 sub ininya ya, kuliahnya ya gitu. Nah itu saya kebetulan ngambil keuangan. Nah ketemu anak-anak yang ya sebenarnya pinter-pinter mereka, sampai ada ya teman saya ada yang bisa bikin robot Pak. Wah, robot apa tuh? Trading, iya, robot trading Pak, robot trading. Jadi mainnya pips. Jadi berapa pips itu misalnya ya udah plus $1-2 close terus Pak. Nanti dia itu sampai 1 bulan ada profit totalnya Pak. Jadi profit minus sama profit plus itu nilai akhirnya ya plus sebenarnya. Nah cuman yang bisa bikin robot itu ya namanya dia bisa ya Pak, punya ilmu ya pasti pelit lah. Gak mungkin dia kasih robot gratis kan. Ya.
Tapi ya, yang saya tahu Pak, robot itu jarang ada yang bertahan sampai 2 tahun ya. Iya benar. Ya. Kalau saat itu saya nggak tahu ya Pak, waktu masih kuliah, yang saya tahu dia punya robot karena dia bisa bikin. Nah bisa bikin, tapi kan robot itu juga kan mesti terus di apa ya Pak, diperbarui bahasanya. Betul, karena logiknya beda. Kalau misalnya kan lagi tren nih, oke, kalau logiknya lagi tren mungkin cuan, tapi pas grafiknya berubah jadi ranging atau sideway kayak gitu kan, wah ngaco pasti. Iya benar, banyak faktor juga Pak sebenarnya itu. Dia kan kayak bikin coding ya jatuhnya ya kalau robot itu. Saya sempat diajarin juga tapi nggak ngerti lah, ilmunya belum nyampe ke situ. ya. Kalau terakhir, tapi setelah selesai kuliah, karena saya pikir, waduh ini main trading sih ya. Saya bukan di bidangnya, ceritanya bukan di bidangnya, terus nggak ngerti, nggak terlalu paham, jadi udah habis duit banyak juga, ya saya tinggalin. Jadi memang usaha bisnis saya sampai sekarang pun, ya dulu nyales sih Pak, nyales segala macem. Sekarang mainnya di konstruksi, saya jasa konstruksi, tapi di bidang finishing, kayak kanopi, atap, aluminium, kaca gitu Pak mainnya. Wah mantap. Nah beberapa tahun ini kenapa bisa kembali lagi di trading? Saya pikir ya itu sebenarnya gara-gara ada kawan saya main di koin Pak. Koin apa itu? Iya, saya lupa. Dia kalau nggak BTC sih kayak nggak mungkin. Dia kayaknya ETH mungkin ya. Oh, oke, kripto gitu ya? Ya main kripto, dia sempat ajak saya. Cuman saya juga kalau ke kripto sebenarnya kurang paham dan nggak terlalu mendalami lah Pak. Memang kan sebenarnya dia plus minus sama trading ya. Cuman saya lebih suka ke waktu itu ya, belum di gold. Saya sukanya. Saya sukanya itu di euro USD atau di ya sebangsanya Pak. Jadi ada paling banter GBP Pak, GBP GPY GJ itu kan kencang tuh Pak kalau jalan. Nah, ya paling banter itu. Nah, di gold terakhir, gold kan nggak tahu ya, gold udah listing dari kapan ya Pak? Wah, kurang tahu. Saya mulai trading itu 2013-an, 2014 lah. Saya kerja di broker waktu itu. Iya. Udah ada sih waktu itu. Cuman masih murah. Udah ada. Sampai sekarang udah 4.000 gitu. Iya, betul. Waktu itu kan belum seperti sekarang ya, Pak. Nah, itu. Iya. Ya seperti itu, Pak. Jadi mulai trading lagi, dan ya saya banyak belajar dari Pak King nih. Ilmu-ilmunya juga saya baru ngerti gitu. Jadi ada paham ilmu SNR, ilmu breakout. Nah, itu saya juga baru ngerti. Dulu waktu kuliah, waduh nggak ngerti Pak. Jadi memang mentor itu perlu kalau saya bilang. Ya. Mentor itu perlu. Motivasinya memang mau investasi waktu itu. Oh, diajak teman gitu mau investasi atau memang betul aja. Iya, maunya sebenarnya investasi ya. Tapi cara pemikiran kasarnya ya Pak. Apalagi jiwa muda ya Pak. Itu investasi itu kan kita mau dapat dana cepat, profit cepat, kan nggak mungkin Pak sebenarnya kalau di trading. Yeah. Ya, itu memang high risk high return kalau saya bilang. Iya. Tapi kebanyakan loss, pasti loss. Apalagi full margin, itu saya yakin loss. Nah, ini menarik nih Pak, full margin ini. Bapak pernah merasa MC berarti? Oh sering Pak, bukan merasa lagi. Itu udah pengalaman Pak, udah pengalaman kalau MC. Nah, tapi ya sebenarnya MC itu kita buat belajar diri kita sendiri Pak. Jadi, tapi kadang-kadang ada orang nggak belajar, itu juga sama. Saya juga ngakuin itu juga saya Pak gitu loh. Oke, apa yang bisa dipelajari dari MC itu Pak? Pertama itu money management yang Pak King sering ngomong di grup atau ini itu juga betul. Kalau saya rasa itu betul. Manajemen itu penting, manajemen. Jadi gimana sih ngitung money management itu sebenarnya gampang Pak. Kalau saya ya, kalau saya pribadi, misalnya ya. Punya modal 1 juta misalnya. Ya, gimana tuh? Nah, kita main trading nih. Itu kan kalau seperti kayak di mana? Di Binance atau di broker lah istilahnya. Lot ke kalau standar ya 0,01 ya.
Kalau mikro mungkin lebih kecil ya. Nah, itu lebih enak mainnya mikro. Jadi orang nggak deg-degan juga. Tapi kalau standar ya paling banter 0,1. Jadi kalau perhitungan saya punya duit 1 juta. Minimum bukan minimum malah maksimum ya. Jadi kita bisa trading paling 0,1 lot. Iya. Nggak kalau orang panas ya atau dia maunya kayak supaya cepet ya itu high return ya. Yeah. Dia bisa berkali-kali dia open posisi. Nah, itu menimbulkan nanti ya jatuhnya ke MC. Tapi kalau saya belajar ya Pak, kalau dulu kan wah nih candle kayaknya mau turun nih atau candle mau naik gitu. Kita open berdasarkan feeling. Tapi feeling itu salah. Biasanya seperti itu, Pak. Salah. Nah, ilmu trading itu penting kalau menurut saya. Skill berarti ya? Ya, skill itu penting. Makanya saya banyak terima kasih juga Pak King, itu ilmu SNR, ilmu breakout itu penting. Terus bisa dibilang Pak ya, trend line itu bisa diterapkan semua Pak. Berarti bisa dibilang orang trading yang sering MC, sering loss, terlilit utang itu gara-gara emosinya ya, perasaan kayak gitu. Ya, jadi kalau kita ini sebenarnya nyangkutnya kan ke mindset Pak. Ya. Jadi kalau mindset kita maunya cepet, terus maunya kalau udah plus biru-biru cepetnya pengen di close. Iya. Tapi kalau lagi merah-merah dibiarin sampai MC. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Jadi kalahnya banyak ya. Iya, maunya profit aja ambil, tapi kalau loss nggak mau di close. Nah, itu susah Pak. Waduh. Itu benar susah. RR-nya kebalik Pak. RR-nya iya, kebalik ya. Loss-nya 2, profitnya 1. Iya, kebalik ya. Nah, makanya kalau sistemnya Pak King itu saya pelajari, betul. Jadi biarkan aja sistem yang berjalan, tinggal pasang TP, pasang SL, udah. Mau kena SL ya sudah, relain. Mau dapat TP ya syukur gitu loh Pak. Jadi memang profit di situ. Nanti dilihat dari ya profit mingguan, profit bulanan. Nah, itu kan bisa kelihatan Pak sebenarnya. Ya, kalau saya sih udah belajar gitu ya Pak. Sekarang udah mulai nyaman ya tradingnya Pak, ya nggak takut kayak dulu. Ya, sudah mulai enjoy sih Pak. Terus jadi nah, saya mau cerita sedikit ya Pak. Ya silakan. Di Telegram itu, nah saya mau kasih tahu bagi pemula segala macem. Jangan belajar semua hal yang di Telegram. Dan ada gratisan segala macam. Itu kalau menurut saya itu bohong. Itu yang ngasih signal layering itu gimana? Iya, itu bohong Pak. Saya udah pernah pelajari kenapa saya bilang bohong. Iya, gimana? Terus terang, sebelum ikut join ke grup Pak King ini, saya juga pernah ikut bayar orang ikut grup lain lah ceritanya. Sampai dari grup dari luar negeri ya, itu dari mana saya lupa ya. Iya. Daerah Arab situ loh Pak. Wah. Ya, dia kasih signal gitu, suruh ikutin apa segala macem. Terus anehnya itu orang ya itu dia mau pandu segala macam, setelah ikutin hilang aja, tahu-tahu MC. Nah itu terus juga ya susah dipercaya lah Pak, menurut saya susah dipercaya ikut orang kayak gitu. Yang ada kita rugi sendiri sebenarnya. Berarti memang ikut circle kayak gitu memang bukan dicetak sebagai trader profesional, jadi kalau nggak ada sinyal nggak bisa trading berarti ya. Iya ya. Saya bilang itu sebenarnya ada unsur penipuannya loh Pak. Wah, kalau saya pelajari ya. Karena begini, kenapa saya bilang begitu? Mereka biasanya itu bikin kayak screenshot, oh ini ada buktinya bahwa dia ada plus sekian. Tapi kalau menurut saya, kalau dipelajari ya, screenshot itu Bapak, kalau saya orangnya detail Pak, jadi mengkaji secara detail. Nah, kayak foto, screenshot segala macam, itu saya pernah bandingin sama foto saya punya trading, screenshot saya bandingin punya dia gitu. Kenapa screenshotnya dia itu ngeblur gitu loh Pak? Itu saya pelajari begitu Pak. Kalau yang screenshot dari orang atau misalnya dari teman-teman saya juga ada main trading kan, ada kirim. Itu kalau kita zoom itu biarpun dikirim di WA, itu nggak ngezoom Pak, nggak pecah. Nggak pecah. Nah itu anehnya itu dia pecah terus. Kok dia bisa setting, oh ini plusnya kok gede-gede gitu, apa lotnya juga kan gede-gede gitu. Wah hebat banget ini orang kalau saya bilang. Ya itu dunia Telegram itu sadis loh Pak kalau menurut saya. Sadis. Wah kalau nggak orang nggak bener-bener kenal, itu banyak pasti ke jerumus di situ Pak. Iya, Telegram itu yang iya.
pemula-pemula itu dia lihat profit besar kayak gitu, wah ikutan gitu. Iya. Itu, nah sekarang pikir secara logis pribadi masing-masing aja Pak. Betul. Sekarang gini, ini gimana? Trader atau dia mungkin influencer ya, kok dia berani ajak-ajak orang, sedangkan dia tahu nih, dia punya teknik ini bener nih, gitu. Dia bisa menghasilkan duit yang banyak gitu misalnya dari profit trading. Kenapa bisa di-share begitu secara gratis lagi malah Pak? Kan nggak logis kan, nggak masuk akal kan sebenarnya kan? Iya. Nah, itu dia. Ya, berarti beli kucing dalam karung ya, berarti benar-benar itu bodong lah ya. Iya, kalau saya bilang ya makanya pembelajaran sih sebenarnya perlu, tapi saya nggak bilang semua grup di trader nggak bener ya Pak. Saya bilang kan kayak Parking kan juga bagus ya. Istilahnya mungkin belum ketemu yang seperti Parking grupnya bagus bisa ini. Terus terakhir juga kan saya ketemu ini apa namanya yang mengaku-ngaku King Jung ini kan. Wah, saya pernah ceritakan waktu itu Pak. Ya. Saya mungkin. Banyak lah sampai di chatting Pak, di chatting ke saya langsung Japri di Telegram. Coba diajakin apa istilahnya Parking yang mau atur keuangannya gitu loh Pak. Jadi dia minta real account-nya. Saya nggak dikasih lah. Iya, dia penipuannya di situ Pak. Nah, itu kritikal. Ngeri loh Pak. Ngeri itu ya. Iya. Mau bawa nama orang lagi. Iya, itu Pak. Ya, kurang lebih kayak gitu pengalaman saya sih Pak. Oke, ini menarik Pak. Ini kan orang-orang sekarang kan lagi viral lah ya, full margin itu yang ngotot full margin. Menurut Bapak itu sebuah keberanian atau memang kebodohan menurut Bapak itu? Kalau pengalaman saya yang sudah alami ya Pak, sebenarnya bodoh juga. Karena kenapa? Full margin itu ya seperti tadi seperti tadi yang saya contohin Pak, punya modal 1 juta. Iya. Kalau secara logika 0,01 aja main 0,01 dengan modal 1 juta, itu sebenarnya udah terlalu riskan kalau menurut saya ya. Karena perbanding probabilitasnya masih kurang lah kalau menurut saya. Tapi ada orang yang bisa 1 juta full margin, mungkin open posisi 2 lot gitu misalnya Pak. Ya resiko ya memang high risk high return. High returnnya itu kalau memang benar open posisinya. Tapi kalau high risknya kalau open posisinya salah, nah itu yang susah langsung habis ya kan? Langsung habis pasti itu pasti. Iya, tapi kadang begini Pak, gimana, saya juga bingung dunia trading ya. Seperti yang sering saya ngomong ke Parking kan, istilahnya ini Pak, ini udah mau dijilat SL nih, mau dimakan nih. Ya. Tapi anehnya setelah dimakan SL, kena SL, habis itu nggak lama berbalik itu. Nah, itu nggak cuma sekali 2 kali loh. Nah, betul. Tapi ya bingung juga, kayak kemarin kan saya juga ngomong kan Pak, coba kalau kita panjangin sedikit SL-nya. Iya, kalau bener nggak kena baru naik, tapi tahu-tahu ntar turun lagi, ya susah juga kan. Ya. Makanya kan metode itu kan penting sebenarnya Pak. Disiplin berarti. Disiplin metode. Ini mau kena SL nih, 5 pip lagi, digeser lagi. Wah, jadi errornya kacau Pak ya. Biasanya benar. Misalnya rugi 2 juta misalnya. Kalau profit 4 juta. Wah, jadi belang-belang tuh. Kadang-kadang rugi 4 juta, kadang-kadang rugi 5 juta, profit 2 juta. Wah, jadi enggak konsisten ya. Enggak konsisten. Benar. Menurut Bapak nih, orang-orang yang full margin itu memang apa sih yang bikin tertarik gitu? Apakah karena cepat Pak? Layering cepat. Jadi dia mengiming-imingi itu membayangkan ya. Kan karena belum dapat revenue ya. Jadi membayangkan pendapatannya itu atau penghasilannya itu lebih cepat. Jadi mindsetnya itu gitu ya? Iya, makanya kan saya bilang high risk high return. Sebenarnya di dunia apapun yang kita bisnis ya, itu pasti ada high risk high return. Ya kan Pak? Betul. Tapi bagaimana caranya supaya risk itu resiko itu meminimalisasi resiko, ya Kak? Iya. Betul.
kalaupun bisa malah zero resiko, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu paling nggak kan kita bisa mengecilin resiko lah istilahnya. Nah, kalau di dunia trading apa sih yang dikecilin resikonya? Ya itu menurut saya open posisinya itu, Pak. Lotnya ya. Itu. Iya. Nggak ada lagi. Cuman itu utamanya, faktor utamanya, Pak. Nah, tapi kalau dari diri kita biasanya ya nafsu itu, Pak. Jadi kan FOMO ya, apa namanya? Ya. Iya, jadi istilahnya, aduh, ini tadi udah baru plus nih, kita mau plus lagi nih, ikuti lagi, tembak lagi. Tapi nggak taunya berbalik. Nah, yang tadinya plus jadi habis. Nah, itu kan istilahnya percuma kalau menurut saya malah jadinya. Betul, selain internal tadi kayak apa namanya, dalam dirinya kepengen cepat kaya, pengen dapat duit cepat. Iya. Ada faktor eksternal lagi yang bikin oknum mentor. Eksternal. Nah, faktor eksternal. Kadang-kadang gini, Pak. Kalau pemula ya, Pak, apa namanya, trader pemula, mereka kan belajarnya kalau nggak ya di dunia yang gratis ya, Pak, itu kan banyak. Selain di Telegram atau YouTube kan banyak tuh, Pak, edukasi segala macam. Mungkin dia ngelihat trader-trader yang sudah profesional, Pak. Nah, mungkin trader profesional dia punya modal ya, Pak, atau duit yang lebih yang nggak kepake lah istilahnya, kan namanya duit nggak kepake dibuat investasi kan. Nah, dia aja investasinya udah ratusan juta atau mungkin MM-an. Terus mereka bikin vlog-vlog gitu supaya orang ikutin dia kan. Nggak akan bisa, Pak. Kita yang modal pas-pasan ini ikutin caranya mereka itu nggak akan bisa. Yakin saya. Bisa. Jadi itu yang bikin ke-trigger sebenarnya, yang gaya hidup. Iya, triggernya dari situ, bener, Pak. Jadi ada influencer atau ini, oh dia kok bisa, masa saya nggak bisa? Nah itu loh, Pak, itu, Pak, itu yang susah. Nah, balik lagi ya, gimana sih caranya supaya dapat penghasilannya itu konsisten? Yaitu manajemen itu nomor 1. Terus ya itu metode kerjanya, metode pembelajaran itu menurut saya sih diasah terus ya. Sampai sekarang pun saya pribadi kan belajar terus. Istilahnya grafik itu nggak pernah flat. Jadi kita harus mengikuti perkembangannya. Ya, trennya beda-beda, Pak ya. Trennya beda-beda, bener, Pak. Kadang-kadang metodenya tren sekalipun, wah, dulu tren kayak begini sekarang beda gitu. Iya. Gitu. Iya. Dulu metode ini bisa dipakai nih, tapi sekarang udah nggak akan bisa. Tapi ganti metode yang bisa dipakai lagi. Nah, itu kan pembaharuan, Pak, sebenarnya. Pembaharuan ya. Ya, gitu, Pak King. Iya. Pernah ngelihat nggak teman atau siapa gitu, atau pernah mengalami sendiri yang kadang-kadang orang tuh fondasi finansialnya masih belum mapan, belum oke, dia malah utang bank, utang pinjol. Karena kemarin saya ada 2 orang saya wawancara itu dari Jawa Tengah, dia utangnya sampai miliaran, Pak. Di trading. Waduh. Dan mau bunuh diri, Pak. Gila. Nah, ngeri, Pak. Iya, ngeri. Kalau masalah pinjaman, ya saya pribadi pun pernah, Pak, sebenarnya. Oh, pernah. Tapi kalau saya bukan pinjam untuk trading, jadi memang untuk pertama bisnis modal kerja, buat tambah ini, buat muter ya istilahnya, sampai mobil tuh STNK disekolahin gitu loh, Pak. Pernah saya gitu. Nah, trading ataupun pinjam ke pinjol juga saya pernah, Pak. Buat apa tuh? Buat trading apa modal kerja atau apa? Ya, ada yang buat trading, ada yang buat modal kerja. Tapi modal trading saya nggak sebesar yang saya pinjam buat modal kerja. Nah, itu mindset juga, Pak. Itu mindset. Kenapa itu bisa mindset juga? Ya, kalau saya ya ini kadang-kadang pinjol itu dengan bunga sekian, misalnya 30% ya, Pak, bunganya 1 juta mungkin bunganya 300.000 ya, Pak, 30%. Berarti 1,3. Nah, terus kita punya mindset gini, Pak, pikirannya. Oh iya, nanti trading kan bisa balik 100%. Masa 30% nggak ketutup? Bener nggak kalau gitu, Pak? Bener nggak? Kita pengen. Nah, tapi kan itu pikiran positifnya, Pak. Tapi kita nggak mikir pikiran negatifnya. Nah, positifnya doang, tapi kalau loss semua. Nah, itu dia. Semua orang relatif pasti pikirnya positif, Pak. Ya. Iya, itu saya belajar di situ. Jadi kita itu coba cara pandang itu dirubah, nggak cuma ngelihat sisi positifnya. Kita mesti lihat, oh iya, kalau negatifnya seperti apa. Kalau misalnya habis, apa nggak tambah kita yang puyeng dikejar-kejar pinjol? Berarti. Nah, di Uber nanti bisa gini, Pak.
pinjol ke si A misalnya, loss nih. Terus tahu-tahu ayolah pinjam ke pinjol si B buat nutupin si A nih ceritanya. Gali lubang, sisanya lubang kita gitu buat muter, siapa tahu kita menang gitu kan biasanya. Nggak taunya loss lagi nih si B. Dalam. Tambah dalam kan, terus nanti pinjam lagi nih. Nah itu yang bahaya Pak sebenarnya Pak. Jadi saya yakin itu bahaya. Kalau misalnya saya kasih statement bahwa kalau mau trading memang harus fondasi finansial harus mapan dulu, itu nggak bisa dibantah dong Pak ya. Oh harus Pak. Harus mapan, jadi uang lebih ya Pak, istilah itu sebenarnya namanya. Makanya trading itu pikirannya bukan ke kayak judi. Kalau judi kan istilahnya ya udahlah win-win loss kan. Judi kan seperti itu Pak. Tapi kalau trading itu nggak bisa seperti itu. Trading ada itu kalkulasinya ya. Agak kalkulasinya, manajemennya ada. Terus itu uang memang nggak bisa cepat sekilat kayak kita pasang taruhan. Beda. Tapi memang cara pandang kita seperti bisnis, katakanlah dapat 3%, 5% sebulan. Menurut gambler itu kan memang kecil sekali, tapi coba kita lihat sampai setahun itu bisa gede banget Pak, puluhan persen itu. Oh iya, kalau dibandingin itu ya. Ya makanya pola pikir sih Pak jatuhnya. Pola pikir ya. Iya, pola pikir yang harus dirubah. Nah ini saya penasaran waktu itu gimana sih Pak ketika Bapak masih full margin, masih pakai utang segala macam. Wah ini gambler banget ya. Apa yang bikin Bapak ke-trigger untuk wah saya harus berubah nih gitu? Gini, kalau saya triggernya berubah ini mau sampai kapan? Wow, masih mau sampai kapan? Iya, mau sampai kapan dengan manajemen seperti itu kalau saya. Terus skill. Nah, saya bilang makanya skill itu diperdalam dulu. Jadi memang banyak skill, banyak ilmu ya Pak. Jadi trading itu banyak ilmu yang mau dipelajari. Cuman kadang-kadang kalau kebanyakan ilmu sampai ada orang yang ikut kelas, ini, nanti malah jadi tambah puyeng juga gitu. Puyeng. Wadah ini kata mentor ini begini. Iya, jadi bingung malah diadu-aduin ilmunya. Nah itu susahnya di situ. Kalau saya bilang mendingan fokus jatuhnya. Jadi ambil yang kira-kira cocok bagi diri masing-masing. Misalnya saya pakai metode breakout seperti Pak King misalnya. Tahu-tahu ada saudara atau teman saya yang suka SNR. SNR. Nggak mungkin saya ajakin dia di breakout. Gitu Pak. Begitupun sebaliknya. Karena mereka sudah nyaman dengan dia punya konsep sendiri gitu loh. Dan itu dua hal berbeda kalau menurut saya. Kalau menurut saya Pak, saya nggak tahu ya kalau bisa dikombinasi lebih baik lagi. Kalau menurut saya ya, itu. Tapi kan agak sulit ya Pak. Nah, kedua setelah metode itu ya trendline itu penting sih Pak. Trendline untuk garis besar ya. Trendline itu kan kita jangka panjang ya. Kita mungkin time frame harian, one day atau 1 month atau 1 week. Nah, itu kan trendline yang jangka panjangnya kita mesti ikutin Pak sebenarnya. Belajar di situ juga. Itu Pak. Kalau menurut saya. Betul, kalau di mix ya, tadi kan Bapak singgung mix ya, di mix tren breakout itu kan trennya ngedorong. Itu lebih condong ke ngedorong dia, misalnya breakout turun nih, ngedorong ke bawah. Sedangkan kalau SNR itu kan misalnya buy di support, sell di resisten misalnya. Terus kalau di breakout dia mudah-mudahan mantul dia. Nggak bisa. Mantul. Iya, kalau sudah ke breakout SNR-nya hilang. Iya betul. Udah nggak berlaku, betul nggak Pak? Betul. Jadi itu kan kena SL kan. Nah. Iya pasti kena. Jadi dua metode itu pasti sebenarnya beda. Iya makanya kalau diadu di mix itu, wah gimana ya? Di satu sisi nahan, jadi bingung. Iya malah jadi bingung. Nahan di satu strategi lain dia ngedorong gitu. Iya benar. Saya pernah Pak. Saya pernah implementasikan dua hal itu saya gabung Pak. Wah gimana tuh gejolaknya tuh Pak? Nah jadi bingung Pak. Tapi kalau saya sebenarnya sukanya itu sebenarnya scalping ya Pak. Terus terang saya sukanya scalping. Jadi makanya kadang-kadang scalping kalau saya lihat sekitar time frame 15 atau 30. Kalau sudah 1 jam atau 4 jam itu sebenarnya trading yang Bapak pakai itu jangka panjang ya Pak. Mungkin bisa 1 hari, 2 hari baru close atau TP atau profit ya Pak atau loss ya Pak. Tapi kalau scalping kan mainnya sebenarnya cepat Pak. Cepat ya, nggak sampai tapi berhari-hari ya. Ya, cuman problemnya
kalau scalping selain metode seperti itu, kita mesti belajar candlestick, Pak. Itu candlestick utama candlestick. Iya. Nah, belajar candlestick itu yang susah, Pak, kalau menurut saya. Susahnya di mana, Pak? Susah, Pak. Banyak ininya apa? Banyak probabilitasnya dari gambar candlesticknya itu loh, Pak. Oh, yang kita pola-polanya ya. Iya. Nah, kadang ada lagi yang salah, Pak, sebenarnya. Kita nggak boleh lihat di time frame 1 menit. Aduh, 1 menit mah. Atau 5 menit. Iya, kecil 5 menit aja nggak boleh loh, Pak. Apalagi 1 menit kalau saya bilang. Iya. Ya, itu orang scalping pakai time frame 1 menit, 5 menit. Waduh, susah lah, Pak. Itu kan pergerakannya cepat sekali. Ya kan? Minimum juga sebenarnya harusnya 15 ya, 15 atau ke 30 kalau menurut saya. Kalau mau scalping. Kalau scalping gitu, Pak. Di target luar itu kalau scalping target berapa pip, Pak? Targetnya? Nah, kalau target scalping kalau saya pribadi sekitar paling banter ya 10 lah, 10 pip, 20 pip kadang-kadang gitu, Pak. Udah close. Tapi susah juga lah, Pak. Susahnya kenapa? Mantengin terus, Pak. Iya. Kan Bapak kan pengusaha nih, apa ada waktu ya, kayak gitu-gitu? Gak ada waktu, Pak. Kadang-kadang masa tiap kali buka info lihat, waduh. Buka lagi nanti di jalan apa. Jadi mindset lagi kan, Pak, baliknya. Jadi kita pikir mindsetnya, aduh, jadi ada rasa gimana ya? Takutnya nanti keluar notifikasi MC. Itu saya nggak maunya di situ sebenarnya, Pak. Nah, tapi kadang-kadang masih tergoda. Oh ya, jadi scalping. Sebenarnya tadinya saya soalnya pernah gini, Pak. Oh, mungkin saya ngisi waktu luang nih, Pak, ceritanya. Sejam 2 jam, cobalah iseng-iseng buat scalping lah, iseng-iseng. Tapi 1-2 jam itu untuk scalping itu cepet tuh, Pak. Saya bilang. Tapi berasanya kayak lama sebenarnya. Kalau cepat itu kenapa? Kayak kita mantengin handphone, Pak. Jadi kayak cepatnya tuh di situ gitu. Cuman setelah 1-2 jam kita perlu ada kebutuhan lain ya, Pak, untuk udah schedule gitu misalnya. Nah, malah jadi keteteran, jadi gara-gara itu pikiran nggak konsen lah, udah nggak nyaman jadinya, Pak, gitu menurut saya. Oh, berarti agak berkontradiktif ya. Bapak tadi bilang suka scalping, tapi waktu Bapak jadi kacau balau nih. Gimana? Iya, kontradiktifnya di situ. Makanya kalau saya sudah ikut metode yang dari Bapak nih, pasang SL stop, terus mungkin ada beberapa yang Bapak masukin scalping, grup scalping ya, kan baru-baru ini dibuat tuh, Pak. Satu lagi kan yang grup yang agak long ya. Nah, itu saya udah pasang, ya udah. Paling juga kalau mau ngisi waktu saya lihat aja nih. Lihat, oh udah posisi segini. Misalnya biru-biru dikit atau udah lagi merah nih. Ya sudah, biarin aja. Tapi kalau misalnya, nah itu balik lagi ke manajemen. Kalau misalnya modal masih cukup nih, kita punya keyakinan, oh bagus nih, balikin lagi ke metode kerja yang tadi tuh, Pak. Oh, mestinya udah breakout trading itu kalau saya nih ngelihatnya ya, Pak, itu dari time frame H1 atau H4. Ya, ada orang yang sampai ke D ya. Kalau D sih kayak menurut saya kejauhan ya, tapi saya nggak tahu juga ya. Saya biasanya kalau packing kan kalau saya lihat biasanya di H4 ya, Pak. H4. Ya. Nah, kalau saya agak turunin sedikit di H1. Biasanya kalau H1 sudah breakout. Nah, tapi saya pelajari gini, Pak. Breakout itu, nah, terus saya pernah pelajari juga sinyalnya dari Bapak itu buy stop atau sell stop. Ya. Anehnya gini, Pak. Setelah running langsung ke sinyal yang tadi dipasang, tahu-tahu berbalik arah dengan minus. Memang benar metodenya sudah breakout. Udah lewat tuh, udah breakout, tapi dia seperti narik dulu sih ya, isi bensin dulu, Pak, sudah. Isi bensin dulu baru dia nanti terjang naik ke atas gitu. Misalnya kalau buy ya gitu, Pak. Tapi ada juga yang pasang sell stop langsung dia lonjak naik. Nah, itu lebih bagus, lebih seneng itu sebenarnya. Tapi kan orang, nah ini balik lagi ke mental. Kalau saya bilang ke mental. Kalau saya lihat, waduh, kenapa saya pasang sell stop ya? Orang tahu-tahu ke jilat, tahu-tahu kan drop. Ya nggak, Pak? Drop, misalnya drop jadi minus nih. Kenapa saya pasang sell stop? Mendingan tadi saya langsung trading manual. Nah, itu tuh, Pak. Ini nih.
Ini berarti nggak punya trading plan. Nah, ini juga terjadi sama saya sebenarnya, Pak. Aduh. Mungkin saya nggak tahu, yang lain nggak tahu ya. Itu ada. Ini udah running nih, Pak, tapi minus nih ceritanya nih, gitu loh, Pak. Ya. Udah ini planningnya benar, udah setting TP, udah setting stop loss benar. Tapi ada sedikit di dalam batin atau pemikiran gitu, nyesel juga nih pasang ini gitu loh. Sell, buy stop atau misalnya ini udah running, tahu-tahu minus. Mendingan kalau saya pas lagi lihat, kalau nggak saya pasang kan saya bisa langsung masuk, tahu-tahu ikutin SLTP yang tadi jalan, malah jadi plus, lebih nambah gitu plusnya, ya kan? Logikanya kan gitu, Pak, bener nggak? Tapi suka ada sisi pikiran begitu ya. Nah, ada satu sisi lagi, karena pemikirannya seperti itu, kalau pribadi saya ada keinginan untuk nambah lot, Pak, jatuhnya. Kalau nambah lot, resikonya nambah dong, Pak. Nah, betul. Ini saya mau, kenapa saya curhat begini ya, kasih edukasi gini ya. Siapa tahu nanti ada bagi trader yang pemula atau ini, pengalaman saya itu seperti saya gitu loh, Pak. Nah, itu sebenarnya gini, Pak, kalau menurut saya. Boleh kita nambah lot, tapi dikombinasikan dengan manajemen itu sesuai, yaitu mumpuni apa enggak, marginnya itu pas apa enggak. Betul. Kalau misalnya yang tadi saya bilang, Pak, misalnya modal 1 juta, pakai 0,01 nih. Sinyalnya dari Papa sudah jalan nih, running, tapi toto minus nih. Nah, minusnya berapa? Terus kalau kita tambah dengan 0,01 lagi, berarti kan 0,02 lot. Nah, itu kita mesti hitung berapa pip kita bisa nahan sampai margin call kalau enggak. Wah, ngeri sekali. Margin call. Itu kan pasti ada hitungannya, Pak. Nah, tapi saya nggak sampai detail seperti itu sih, ngitung itu sebenarnya terus terang saya kurang paham, Pak, kalau ngitung. Kekuatan tahanannya berapa sih sampai berapa gede lot yang bisa dipakai dengan modal sekian gitu loh. Saya sih nggak terlalu detail ngitungin gitu, Pak. Saya nggak terlalu paham juga. Cuman cara logika pemahaman saya, misalnya modal 1 juta, ya udah pakai aja 0,1 lot, 0,01 lot, sorry. Nah, kalau lebih dari itu, ya tanggung sendiri resikonya, paling gitu, Pak. 0,01 lot kan itu kalau kita loss misalnya 400 pip, itu kan sekitar $40, Pak. Hilang. $40 berarti sekitar 500.000 ya, Pak? Iya. 600 ya. Berarti resikonya itu high risk sekali, 50%. Nah, iya kan, berarti kan modal 1 juta dengan 0,01 kan kurang, Pak, sebenarnya. Kurang, berarti harus ditambah. Ya. Modalnya kurang. Iya. Nah, tapi susahnya gini, Pak. Trader-trader mereka, apalagi saya nggak tahu ya kalau ya, Pak, harusnya berarti masuk trader yang di mikro dong, Pak. Nggak bisa ke standar dong. Iya, harus yang mikro yang yang kecil itu, Pak, yang di bawah 0,01. Mini ya, mini trader. Iya. Nah, itu juga makanya kan balik lagi ke ini. Kalau misalnya duit pas-pasan cuma 1 juta 500.000, apalagi di bawah situ ya, mendingan jangan kalau menurut saya. Mendingan jangan trading gitu ya. Jangan trading, jangan. Kalau mau jangka panjang 500.000, 300.000, mendingan cemplungin aja ke Indodax sudah. Iya, beli BTC udah gak karuan. Mau habis ya udah habis. Tapi itu pun jangan gede-gede. Tapi kalau beli nggak apa-apa ya, Pak? Full nggak apa-apa kalau beli ya? Nggak apa-apa. Saya juga tadi beli full 10 juta BTC, lagi turun soalnya. Iya, betul. Sama saya juga beli, Pak, tapi kecil sih saya mainnya. Nah, cuman kalau ke Indodax ya, Pak, kayak yang nggak tahu ya, kayak toko kripto Indodax. Ya memang dia punya fitur ya, Pak. Fitur itu lebih gampang dibanding kayak mungkin dari Binance ya, atau yang luar ya, yang broker luar lah istilahnya ya. Tapi potongannya agak gede ya, Pak, menurut saya kayak Indodax. Soalnya dia bayar pajak juga. Ya, nah itu kalau mau investasi di situ, misalnya ya punya duit 500.000, beli BTC. Itu kita sebenarnya ada kalkulasinya, Pak. Jadi buat nutup si potongannya itu berapa, sampai kita punya profit berapa. Jadi nggak bisa itu kita masukin ke Indodax, kita simpen di situ, tahu-tahu seminggu 2 minggu kita tarik, yang ada habis duitnya. Habisnya kenapa? Bayar potongannya, Pak. Jadi rugi malah. Rugi ya, Pak.
Iya, saya udah pernah begitu. Kalau duit yang kita mau operasional kita pakai ya Pak, kecuali duit yang ya itu sebenarnya kayak buang duit. Nah, kita kayak relain aja lah, udah 500.000 atau 1 juta masukin aja ke Indodax, beli misalnya BTC gitu. Ya kita simpen aja di situ. Jangan nanti bulan depan kita tarik lagi, atau lagi butuh duit nih. Oh, kira-kira kita ada investasi duit di sini nih. Mau nggak mau kita tarik. Nah, yang ada tuh percuma kalau menurut saya ya gitu. Nah, iya benar Pak. Ini kasusnya banyak terjadi Pak. Misalnya ada trader misalnya udah trading nih udah bagus. Tiba-tiba ada bisnis yang menjanjikan, udah tarik semua modalnya, langsung dimasukin ke bisnis barunya. Ya, itu salah sih Pak. Kalau saya kalau mau tarik ada butuh duit yang buat modal kerja ya Pak di situ, mendingan tarik yang sebagian dulu, atau mungkin ada profit. Jadi profitnya jangan ditarik kalau menurut saya. Jadi compounding itu bener loh Pak kalau menurut saya. Compounding saya itu udah nggak hanya Paking tuh yang ngomong. Jadi itu compounding itu yang ngomong bukan 1-2 orang kalau menurut saya. Banyak ya. Itu udah banyak orang yang sukses dan mereka sistemnya juga seperti itu. Iya, soalnya kalau kita trading pakai duit kecil itu nggak bisa kalau kita withdraw. Nah iya nggak bisa, betul. Indodax, kenapa saya ngomong begini? Saya pribadi pun saya pernah ngalamin Pak. Jadi saya masukin duit 1 juta nih ceritanya ke Indodax. Saya lihat nih pergerakannya. Nah lucunya lagi gini Pak, saya masukin ke Indodax, saya bandingin sama trading di broker, misalnya Gold atau BTC deh. Kita beli BTC di Indodax ya. Sama dibandingin kita beli BTC / USD di trading gitu loh Pak. Itu kan beda loh Pak. Itu beda loh. Nilai yang kita beli mungkin sama nominalnya, tapi secara pergerakannya itu lain loh Pak. Saya nggak tahu ya apa cuman perasaan saya doang ya. Kenapa beda? Di Indodax di trading itu lebih cepat Pak perputarannya. Betul ya Pak? Atau mungkin saya doang yang perasaannya begitu ya? Kalau di Indodax itu kan ada dua tuh, ada yang futures juga sama ada yang spot. Kalau yang spot kan kita jangka panjang Pak, kayak beli saham kayak gitu-gitu. Nah, kalau di trading broker kan kita pakai leverage. Iya, leverage benar. Yang ketahan di leverage-nya itu ya Pak? Betul. Iya, berarti benar. Nah itu orang-orang makanya kenapa di Indodax atau di toko kripto yang lain-lain lah itu kita nggak bisa kita beli hari ini, mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan kita tarik, belum tentu kita untung Pak. Iya belum tentu. Soalnya kan yang ada rugi di fee-nya iya. Itu iya. Iya, soalnya sekarang gini apa? Kalau masukin duit 500.000 misalnya kan 2 juta misalnya, itu kalau Bitcoin naik 100% berarti kan kita cuma dapat 4 juta gitu. Nah, itu kalau di itu ya Pak, di Indodax itu ya. Betul. Kalau misalnya sekarang kan Bitcoin udah 100.000 contoh ya, dia naik 200.000 ya, duit kita cuma dapat misalnya taruh 2 juta ya jadi 4 juta gitu. Makanya menurut saya sih bagusnya jadi dompet sih, kayak daripada taruh di bawah bantal, taruh di bank kecil banget. Kan menurut data ya, Bitcoin ini kan 20% lebih lah ya, itu profitnya setiap tahun. Ada datanya lebih. Betul. Iya, yaitu Y-nya iya benar Pak. Kayak gitu. Year on year-nya ya. Misalnya cuan trading nih dapat 20 juta nih, udah cemplungin aja ke Bitcoin gitu. Atau ke emas fisik. Iya betul. Gitu. Betul. Tapi pemahamannya kita beli di broker gitu atau seperti kayak Indodax atau toko kripto itu dipotong leverage ya Pak jatuhnya berarti? Iya, ada fee-nya, maksudnya ada adminnya segala macam kayak gitu-gitu. Nggak ada swap gitu sih. Nggak ada. Kalau di broker ini kan biasanya ada swap kalau broker-broker yang lain. Oh iya, perbedaannya itu ya. Kalau kita main di trading langsung kan ada ada saya lupa namanya. Ada hedging-nya ya, ininya ya. Komisi ya gitu. Namanya juga kita kan pakai platform orang kan. Jadi ya si perusahaan ini harus untung ada dari spread sama kita pakai komisi kayak gitu. Iya, benar-benar. Ya itu kalau mau cepet ya sebenarnya di trading ya Pak, tapi trading.
Kalau duitnya berapa juta mah trading mendingan. Iya, betul sih. Kalau duit kecil masuk ke itu, tapi untuk jangka panjang, kalau misalnya 1 juta masukin ke Indodax itu paling banter ya, saya nggak tahu ya Pak hitungannya berapa ya, 3 bulan atau 6 bulan baru bisa ambil. Kalau diambil mah gampang Pak, beli sekarang besok juga bisa diambil kalau udah naik nih. Maksud saya ambil tapi mesti nutup fee-nya, ketutup berikut dengan bunganya gitu loh Pak, maksud saya begitu. Misalnya BTC sekarang berapa nih, 120 nih, tiba-tiba naik ke 150, itu udah untung sih sebenarnya. Oh iya sih, kalau di situnya kalau cepat pas lagi hoki ya Pak, kalau hoki ya 1 bulan mungkin udah ini, tahu-tahu minggu depan udah naik ya, betul juga ditarik ya. Iya juga. Betul. Karena itu menurut saya sih jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Kalau sama kayak beli saham gitu. Iya, saham ya, jangka panjangnya di situ ya. Tapi kalau trading kan on the spot juga, hari ini cuan, besok kita mau tarik, atau hari itu langsung kita close, kita mau tarik juga kan bisa. Iya, saya mau sharing kemarin itu ada waktu saya live di TikTok itu dia punya kebun gitu kan, orang Cirebon, dia punya modal 30.000 US dollar, dia udah untung, udah akunnya itu udah grow jadi 100.000 US dollar, jadi itu 0,5% dari capitalnya, kecil banget, jadi dia cuma dapat cari berapa juta doang. Main di mana Pak? Sorry, di broker itu atau di trading? Nggak tahu, dia di broker. Oh, dia cerita, dia trader profesional, 30.000 dia deposit gede, 30.000, terus dia lotnya kecil banget, dia cuma 0,5% per capital. Sampai udah gede, udah jadi 100.000 US dollar sekarang. Berapa tahun Pak? Wah, lama Pak, bertahun-tahun. Dia hebat, mentalnya Pak. Iseng doang. Mentalnya hebat loh. Lah itu, bener. Mentalnya hebat sekali. Hebat loh. Kita kan yang pemula. Udah ada umur kali Pak, bukan? Hah? Udah mumpuni umur, maaf gimana ya, parubaya atau gimana? Jadi mentalnya sudah keasah. Udah berumur sih, jadi nggak terlalu kayak darah muda, pengen full margin. Itu kalau saya sih pasti ya. Soalnya ada tetangga saya Pak, tetangga rumah, beneran tetangga rumah. Kalau dia mainnya di saham sih, kalau saya lihat. Tapi dia ada insight trader ya, maksudnya ada link ke dalam lah istilahnya. Ya. Jadi dia bisa beli saham lebih murah gitu. Ada kisi-kisi ini gini ikutin gitu. Oh iya, saya baru ingat Pak. Gimana? Teman kuliah saya itu baru-baru ini Pak, sekitar 1-2 minggu ini, itu main saham. Insider sepertinya penting juga loh Pak kalau main saham ya, insider ya. Iya, itu lagi teman saya itu lagi performanya lagi bagus-bagus Pak. Cuman modal kemarin dia bilang berapa ya? Modal dia 200 ya apa 150 saya lupa ya. Udah MM-an Pak dapatnya. Bisa. Iya, main saham itu karena katanya ada link ke insight-nya. Betul. Jadi teman-teman kuliah yang dulu ya itu saya bilang masih satu circle trading dulu itu Pak. Pada belajar ke dia sebenarnya, minta bocoran. Iya. Ya contohnya gini Pak. Misalnya Pak Irfan nih, misalnya kenal sama orang yang mau listing saham nih. Ini ada perusahaan nih mau listing. Ya udah, Bapak kenal sama orangnya, tinggal beli aja. Beli di awal yang paling murah, nanti kan ada influencer yang goreng-goreng tuh sahamnya. Iya. Naik tuh, terbang, langsung Pak. Langsung boom ya. Langsung boom, sama kayak koin-koin matching. Meme koin itu, Dogecoin, Kodok coin kayak gitu-gitu sama. Iya. Itu pernah udah digoreng ya. Digoreng udah naik. Tapi mainnya ke timing kan Pak. Jangan sampai timingnya hilang. Nah, iya. Kalau sudah di top, ya sudah mesti bener langsung jual. Kalau dia nggak jual, tahan ya malah habis. Nah, barangnya yang dibuang kan yang terakhir Pak, yang terakhir FOMO itu sebenarnya kayak pohon faktor ya. Yang apa sih yang terakhir ya? Iya, yang cuci piringnya itu yang terakhir beli gitu. Nah, sedangkan yang insider tadi teman Bapak cuan banyak pasti. Udah cuan banyak, bener. Karena pemain itu. Iya. Ya hanya link-link tertentu yang kenalan tertentu yang bisa menikmati hasilnya kalau menurut saya ya. Nah, ini menarik nih sebenarnya. Saham begitu juga
licik juga sebenarnya permainan orang ya sebenarnya. Iya, licik juga itu. Licik juga. Kalau di ruang lingkup forex kan memang terlalu besar ya, ini sampai 6 sampai 7 triliun per hari. Nah, ini menarik portofolio Pak. Kalau Bapak itu portofolionya seperti apa di forex? Ada portofolio yang saya itu kalau di trading kalau kita ngelihat flashback waktu sampai berjalan dari awal saya main trading ya kalkulasinya ya pasti masih minus. Masih minus. Masih kebakaran Pak, masih kebakaran. Tapi 2009 sampai sekarang. Ya, tapi kalau terakhir-terakhir ini, sedangkan waktu awal-awal ya Pak, awal-awal saya join grup King aja itu masih minus Pak saya. Masih minus ya. Jadi masih belajar juga itu metode segala macam. Tahun kedua saya baru kebuka semua Pak, mindset saya baru tahu, baru kelihatan. Iya, jadi memperbaiki itu nggak bisa cuman sehari 2 hari Pak sebenarnya kayak gitu. Ya karena awalnya dikasih taunya gambling itu tadi ya yang MC kayak gitu ya. Jam terbang itu ya perlu juga. Cuman kalau menurut saya ya kalau dari awal orang pemula baru main di trading gitu loh, dia mesti mikir istilahnya hanya cuman bukan lihat dari penghasilan pendapatannya saja, dia mesti mikir risikonya juga. Risiko. Ya, kalau misalnya kan banyak Pak, mana ada influencer kasih resiko, oh ini ada dia influencer resiko kekalahan, nggak ada. Influencer tuh kasih stimulus ke yang bagus-bagus. Iya, kan jualan. Iya kan Pak? Yang profit segala macam. Iya. Mana ada dia influencer, oh saya minus nih, jangan ikutin saya, nggak ada. Nggak laku nanti Pak. Betul, tapi nah ini saya balik lagi ke yang pemula sebenarnya, apalagi kalau dulu kan basicnya saya berarti masih orang kuliahan, coba-coba investasi di dunia trading gitu loh. Memang kalau mungkin punya uang jajan apa lebih daripada buat nongkrong yang nggak jelas ya kan, ya mending belajar trading itu bagus. Cuman kalau difokusin jangan sampai pola mindsetnya seperti judi. Kalau saya bilang ya, mendingan judi sekalian daripada trading. Iya, betul. Iya, karena sekali. Kalau judi 50-50 Pak. Kalau trading belum tentu 50-50. Mungkin bisa 10-90 iya. 90-nya loss Pak. 10-nya ini profit. Itu kalau menurut saya. Nah, mindsetnya itu sama manajemen, money management itu number 1 Pak. Ya, ini udah menjadi closing lah ya untuk pesan-pesan buat teman-teman. Money management. Iya. Jangan gambling. Jangan gambling. Terus kalau misalnya takut, ada perasaan takut loss lah, atau mendingan jangan. Mendingan jangan terjun ke dunia trading, jangan kalau menurut saya. Daripada nanti malah nyesel di kemudian hari. Ya soalnya loss, rugi, loss, profit itu kan cuman hitung-hitungan probabilitas kan Pak. Misalnya kita loss 200 pip, the profit 400 pip. Nah tinggal kita atur aja nanti ya lossnya jangan lebih banyak dari profitnya gitu. Iya betul. Dilihat sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun kan bisa dilihat itu mana yang bolong-bolong bulan ini. Oh bisa. Ini. Iya bisa kelihatan. Terus kalau mau pun kita punya modal sekian. Kalau sudah akunnya grow, jangan ditarik semua. Jadi kita compoundingnya di revenue boleh, modal utamanya tarik juga boleh. Yang penting istilahnya duit itu atau investasi itu jangan ditarik semua. Jadi kita bisa putarkan yang kita punya keuntungan gitu loh Pak. Ya kan nothing tulus Pak. Apalagi kalau misalnya modal kita sudah tarik gitu loh. Nothing tulus kita mau itu rugi loss ya loss karena kita memang bukan bagian dari modal awal kita. Sebenarnya kan gitu Pak Wika. Udah aman ya, udah diambil. Iya, udah aman. Ya. Ya paling gitu Pak. Itunya. Menarik sekali. Oke. Menarik sekali. Silakan. Ini usahanya apa nih Pak? Kontraktor apa nih? Wah, sampai sekarang saya ya itu tadi seperti awal saya bilang saya main di subkon Pak, jatuhnya subkon. Kuli Pak, saya tuh kuli. Ada ininya nggak Pak?
Ada pemborong, ada ininya apa link Google Map-nya mungkin nanti dikirim Pak. Linknya ya nanti bisa dilihat di websitenya juga ada. Itu Delta Alumindo Perkasa. Itu sambung semua huruf kecil. Ada websitenya di situ. Jadi Pak, kalau saya bergerak di bidang jasa konstruksi, itu sub bidangnya aluminium komposit panel itu ACP yang kalau buat gedung-gedung Pak, biasanya itu ada warna, gedungnya ini warna kuning, warna biru, kalau di bank ada warna silver, warna putih, ya itu saya pasang itu Pak. Oh, Bapak pasang itu? Pasang itu, sama kacanya, kan ada kaca yang curtain wall, yang bangunan luar lah Pak, tampilan luar, itu saya juga pasang. Kusen, aluminium, yang mirip-mirip kayak situ lah Pak. Ya, kadang-kadang melenceng sedikit ke railing besi, railing stainless, kanopi, ya gitu-gitu loh Pak. Seperti saya ngerintis dari nol itu dari 2016 Pak. Lama sekali ya. 2016. Itu waktu saya masih nyales Pak. Nyalesnya itu 2013 berarti. Karena saya fokus langsung kerja itu fokus usaha sendiri ya, itu di 2016. Jadi sales saya belajar 3 tahun. Belajar, habis itu ya udah terjun, saya fokusin Pak. Jadi fokus buka sendiri aja gitu ya? Iya, buka sendiri. Kalau dulu masih nyambi Pak ceritanya, nyales juga iya, kerja juga iya, cuman jadi bercabang, pikirannya nggak fokus, itu sebenarnya nggak baik gitu loh. Nggak baik ya? Nggak baik kalau suatu bidang nggak kita tekunin, sama dunia trading juga sama. Trading kita juga mesti sama. Tekunin, iya. Kalau mau cuma investasi nggak ditekunin ya. Ikut orang juga boleh, kita buy atau sell atau buat jangka panjang ya di buy, beli aja di Indodax, tapi itu biarin aja, setahun 2 tahun baru kita bisa lihat lagi, kalau syukur-syukur plus kan baru kita bisa tarik. Betul. Gitu. Tapi kalau kita ikutin trading yang harian atau scalping apalagi, jangan dah menurut saya, mendingan habis nanti itu duitnya. Ya, mendingan fokus yang kerja yang normal-normal aja lah. Normal aja. Iya. Ya ini circle kita kan banyak pengusaha Pak, banyak pengusaha di sini. Jadi ada yang pengusaha pendidikan, ada yang pengusaha asuransi, banyak macam. Nah, ini mudah-mudahan banyak ini. Saya saran nih, Pak King kan sudah ada komunitinya lumayan gitu. Sekali-sekali dong Pak King, adain yang offline-nya. Oh betul, pasti Pak, pasti. Misalnya ketemu di mana gitu. Oh iya, nanti kalau misalnya ada butuh support dana registrasi, pasti mau Pak. Saya pun mau gitu. Misalnya untuk bayar sewanya, untuk lunch bareng gitu loh Pak. Mau Pak saya gitu. Menarik Pak. Iya. Soalnya yang paling aktif itu di circle kita tuh Bapak doang nih. Yang lainnya pasti nggak mungkin Pak, nggak mungkin lah. Pasti. Saya aja. Iya, kayak gitu-gitu. Nggak tahu mungkin sibuk banget, mungkin udah ada tim trading mungkin gitu. Tim trading ya. Ya. Mudah-mudahan ya Pak ya, usahanya lancar terus Pak. Karena amin Pak. Paking juga semoga bisnisnya juga lancar. Mungkin kemarin agak sibuk kali ya. Iya. Iya. Terima kasih Pak ya sudah hadir Pak. Siap. Thank you Pak King udah undang saya di podcast. Oke. Sukses selalu Pak. Sukses Pak, sukses. Amin. Oke teman-teman. Itu tadi perbincangan sama Bro Irfan ya. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau sharing ya, itu circle kita. Kalau mau sharing teman-teman yang di luar juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa berdiskusi di sini, ada pengalaman terlilit utang di pinjol gara-gara trading atau full margin atau apa, bisa ya. Langsung DM Instagram aja atau ke ini deskripsi video ini. Ada nomor WhatsApp-nya di situ. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.